Anda mungkin pernah mendengar tentang karma, tetapi mungkin tidak mengetahui tentang hukum karma. Pada dasarnya, jika Anda melakukan hal baik kepada orang lain, hal baik akan terjadi pada Anda. Sebaliknya, jika Anda melakukan hal yang kejam kepada orang lain atau mengabaikan kebutuhan orang lain, perasaan yang sama pada akhirnya akan kembali kepada Anda. Mereka yang percaya pada karma bekerja keras untuk mendapatkan karma baik bagi diri mereka sendiri. Namun, hukum karma lebih kompleks dari definisi dasar di atas. Untuk benar-benar memahami manfaat hukum karma, Anda harus mengetahui karma dan memahami maknanya. Anda juga perlu memahami apa sebenarnya karma itu dan dari mana asalnya. Selamat datang di Metaself. Upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi dan mulailah perjalananmu bersama kami. Apa yang dimaksud dengan karma? Karma berasal dari kepercayaan Buddhis pada hukum moral sebab dan akibat. Karma dikaitkan dengan setiap tindakan, pikiran, dan kata yang disengaja. Dengan kata lain, setiap perbuatan atau pikiran dapat mendatangkan karma baik atau buruk tergantung dari sifat perbuatan tersebut. Tapi untuk hal-hal acak itu bukan karma karena niat adalah faktor penentu. Jika Anda percaya pada karma, Anda harus tahu bahwa untuk menghindari atau menyingkirkan karma buruk, hukum karma harus diikuti. Tindakan Anda dalam hidup yang memengaruhi karma, termasuk bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, bagaimana Anda menggunakan sumber daya Anda, dan bagaimana Anda mengembangkan karakter Anda. Melakukan karma baik untuk diri sendiri tidak hanya membuat Anda merasa baik, tetapi dapat meningkatkan kehidupan Anda di semua bidang. Mereka yang percaya pada karma meyakini bahwa karma dapat menghasilkan hal-hal baik dalam karir, keuangan, hubungan, dan kesejahteraan umum. Inilah hukum karma yang dapat mengubah hidup Anda. 1. Hukum penciptaan. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa mencoba. Anda harus memilih apa yang Anda inginkan daripada hanya duduk menunggu hal itu terjadi. Pada dasarnya, hukum ini berarti bahwa jika Anda tidak bahagia dengan hidup Anda perlu memeriksa diri sendiri untuk melihat apa yang perlu diubah. 2. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berputar di sekitar gagasan bahwa Anda hanya mendapatkan apa yang Anda berikan. Misalnya, Anda bertindak jujur, Anda mendapatkan kejujuran. Jadilah baik dan kamu akan menjadi baik. Jika Anda menginginkan cinta, berikan cinta. Pemikiran tersebut berlaku untuk semua aspek, baik positif maupun negatif. 3. Hukum pertumbuhan. Dimanapun Anda berada di dunia ini membutuhkan penyesuaian dari dalam. Anda harus mengubah diri sendiri sebelum seluruh dunia berubah, termasuk orang-orang di sekitar Anda. Ini dianggap pertumbuhan untuk mengakomodasi lingkungan Anda, itulah sebabnya ada yang disebut hukum pertumbuhan. Anda perlu fokus untuk beradaptasi dengan dunia yang Anda inginkan dan tidak berusaha mengubah atau mengontrol orang-orang di dalamnya. Setiap orang harus fokus pada pertumbuhan mereka sendiri. 4. Hukum kerendahan hati. Pemahaman dasar tentang hukum kerendahan hati adalah bahwa Anda harus menerima sesuatu sebelum Anda dapat mengubahnya. Artinya, menyalahkan orang lain atas hal-hal yang sebenarnya merupakan kesalahan Anda tidak dapat diterima. Ini juga berarti bahwa Anda tidak dapat memperlakukan orang lain secara berbeda jika mereka tidak setuju dengan Anda. 5. Hukum hubungan. Hukum ini berfokus pada hubungan Anda di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hukum ini memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari kutukan karma buruk dengan berfokus pada pengendalian masa kini dan masa depan Anda. Setiap hal positif yang Anda lakukan dapat membantu menghilangkan karma buruk dan Anda dapat mengatasi beberapa kesalahan masa lalu dan mengambil langkah besar untuk menghilangkan karma buruk dari hidup Anda. 6. Hukum tanggung jawab. Untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda harus memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Anda. Karena semua yang terjadi dalam hidup Anda adalah cerminan dari apa yang terjadi pada Anda. Hukum tanggung jawab ini mirip dengan hukum pertumbuhan di mana Anda harus melihat diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. 7. Hukum konsentrasi.
Dengan melatih pikiran Anda untuk fokus pada satu pikiran pada satu waktu, Anda membiarkan diri Anda merasakan manfaat dari hukum karma satu ini. Karena pikiran kita tidak dirancang untuk memikirkan banyak hal sekaligus, mencoba dapat menyebabkan karma buruk. Salah satu cara untuk melatih pikiran agar fokus pada satu momen adalah dengan menuliskan semua tujuan penting yang Anda miliki untuk diri sendiri. Kemudian Anda harus memprioritaskan yang lebih penting, memprioritaskan yang kurang penting, dan fokus mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Jika Anda mencoba untuk fokus pada semua tujuan Anda sekaligus, Anda tidak akan memberikan perhatian dan energi Anda pada masing-masing tujuan tersebut. Manfaat lain dari hukum konsentrasi adalah dengan berfokus pada tujuan yang penting, Anda tidak membuang waktu untuk berfokus pada hal yang tidak penting. Itulah beberapa hukum karma yang dapat merubah hidup Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Jika Anda terhibur, maka jangan ragu untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, beri like, dan pastikan Anda subscribe ke channel kami agar tetap update dengan video-video terbaru kami.